Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin ad-dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal, kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan di dars akhir dari pembelajaran kitab Ayyuhal Walad yang sudah berjalan sekitar 5 pertemuan, yang alhamdulillah ini pertemuan ke-6. Insyaallah kita akan mengkhatamkan kitab ini sekaligus membacakan jalur sanad dari saya sendiri sampai dengan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita mulai langsung. وَيَسْتَمِرُّ ذِكْرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي قَلْبِهِ وَيُزْعِجُهُ عَنْ قَرَارِهِ فَغَلَيَانُ هَذِهِ النِّيرَانِ وَنَوْحَةُ هَذِهِ الْمَصَائِبِ يُسَمَّى تَذْكِيرًا. وَيَسْتَمِرُّ dan berlanjut zikru hadhil asya, menyebutkan sesuatu ini, fi qalbihi, di dalam hatinya. Nah, ini karena potongan dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pertemuan 5 kemarin, bahwasannya menyebutkan apa? Menyebutkan sesuatu yang berlebihan, at-takalluf. Nah, di sini kalau nggak salah ada at-takalluf fil kalam bil ibarat. Jadi maksudnya para dai, para pendakwah, ulama-ulama yang terlalu berlebihan dalam berdakwah, terus berlangsung, terus berlanjut, sehingga dengan menyebutkan hal-hal yang berlebihan ini di hatinya, fayuzaijuhu an qararihi, kemudian juga mengganggu dia, membuat dia tidak nyaman di dalam mengambil keputusan. Faghalayanu hadhihi niran, maka gejolak daripada api neraka ini, niran api artinya gejolak atau didihan dari api, maksudnya api semangatnya, yang dimana karena takallufil kalam, berlebihan dalam berbicara, itu mengandung seperti halnya gejolak api. Wa nauhatu hadhil masaib, kemudian keperihan ataupun kepedihan dari menanggung al-masaib, musibah-musibah, yusamma tadhkiran, itulah yang dinamakan tadhkir, pengingat. Jadi maksudnya, kemarin kita membahas tentang makna tadhkir. Makna tadhkir itu ya kita mengingat sesuatu, dan sini juga dikasih gambaran bahwasanya ketika sesuatu itu terus berlanjut, sesuatu itu terus terngiang-ngiang di dalam hati, kemudian juga mengganggu diri dia sampai tidak bisa mengambil keputusan dan juga terus bergejolak, kemudian menanggung perih daripada musibah yang dia hadapi, maka itu sebagai pengingat dalam kehidupan, bahwasanya kehidupan itu akan teringat bagaimana tujuan kita hidup ketika kita mendapati puncaknya apa, musibah. Kemudian wa i'lamul khalqi wa itlaquhum, dan memberitahu kepada manusia, wa itla'uhum, dan mengabarkan kepada mereka, an ala hadhil asya, terhadap perkara-perkara ini, wa tanbihuhum, dan mengingatkan mereka ala taqsirihim, terhadap kekurangan mereka, wa tafritihim, dan kelalaian mereka, wa tabsiruhum, dan memperlihatkan kepada mereka bi'uyubi anfusihim, terhadap aib-aib daripada diri mereka, litamassa hararatu hadhihi niran, agar panasnya api ini menyentuh, litamassa, menyentuh ahlal majlis, yaitu penduduk majelis atau
pengikut majelis. Maksudnya apa? Tujuan mereka dari takalluf fil kalam, berlebihan dalam berbicara, agar para jamaah dalam majelis itu tersentuh dengan gejolak api daripada pembicaraannya. Jadi pembicaraannya itu, takalluf dia dalam berbicara berlebih-lebihan itu seolah-olah seperti api yang akan mengenai ahli majelis, mengenai para orang-orang yang ada di dalam majelis. Wa tujzi'ahum tilkal masab liyatadaraku al-umra al-madi biqadri taqah. Kemudian sehingga itu membuat mereka takut al-masaib, yaitu musibah-musibah yang menimpa mereka itu membuat mereka takut liyatadarakul umra al-madi, liyatadaraku al-umra al-madi biqadri taqah, sehingga mereka liyatadaraku menggantikan al-umr al-madi, umur-umur waktu-waktu yang sudah berlalu, biqadri taqah, dengan semampunya. Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyah, kemudian mereka menyesali 'alal ayyami, terhadap hari-hari al-khaliyah yang kosong, fi ghairi ta'atillah, hari-hari mereka kosong, tidak terisi dengan ketaatan, fi ghairi ta'atillahi ta'ala, tidak terkosong dari tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka menyesali hari-hari mereka yang kosong, yang tidak mereka isi untuk ketaatan, justru malah ghaira ta'ah, selain ketaatan. Hadhil jumlah ala hadha tariq, maka hadhil jumlah, pembahasan ini, ala hadha tariq, melalui cara ini, tusamma wa'adhan, dinamakan wa'adhan, yaitu nasihat atau wejangan atau motivasi. Jadi semuanya itu bisa menjadi motivasi bagi mereka, sehingga dengan termotivasi mereka itu liyatadarakul umr al-madi, mereka terus menggantikan umur-umur mereka yang sudah berlalu dengan sekuat tenaga, semampunya, kemudian menyesali hari-hari yang lalu. Maka inilah yang dinamakan dengan nasihat. Kemudian kama law ra'aita, sebagaimana engkau melihat, an-nasail, bahwasannya banjir, qad hajama ala dari ahadin, menyerang, ala dari ahadin, menyerang salah satu rumah orang, dar, rumah. Jadi sebagaimana kita melihat ada banjir yang menerpa salah satu rumah, wa kana huwa ahluhu, kemudian dia pemiliknya, fataqul, maka engkau mengatakan, al-hadr, 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 al-hadra, firru minasail. Nah, jadi engkau mengatakan kepada pemilik rumah itu, al-hadra, al-hadra, bahaya, bahaya, firru minasail, larilah dari banjir itu. Nah, seperti itu kita menasehati seseorang. Dan juga apakah butuh kita banyak bicara ketika pada suatu yang genting seperti ini? Maka disitulah tidak boleh kita at-takalluf fil kalam. Nggak ada gunanya ngomong terlalu berlebihan. Berbicara sesuai dengan konteks, berbicara sesuai dengan kebutuhan. Apakah layak kita mengatakan ketika seseorang sedang terjadi musibah, kita malah banyak bicara, bukan mengatasi dengan cepat tapi malah mengulur waktu. Seperti halnya ketika seseorang di rumahnya terjadi banjir, maka kita langsung hadra hadra, firru minasail, gitu saja. Nggak perlu menjelaskan panjang-panjang. Hal yashtahi qalbuka, apakah hatimu ingin, fi hadhil hala, pada kondisi ini, antukhbira, memberitahu, sahibat dari, pemilik daripada rumah, khobraka bitakallufil ibarat. Nah, ini tadi, memberitahu pemilik rumah dengan kabarmu, khobraka,
Bitakallufil ibarat, dengan ungkapan yang panjang. Takalluf, berlebihan, dengan ungkapan yang berlebihan. Wan nukati, dan candaan. Wal isyarati, dengan banyak isyarat. Maka di sini bahwasanya untuk para dai menghindari dari takalluf, berlebih-lebihan dalam berbicara. Banyak sekali kita lihat bahwa takalluf ini terjadi dengan tujuan apa? Agar orang-orang tertarik, agar orang-orang suka. Benar, bagus metode dakwah seperti itu. Cuman sangat dihindarin karena lama-kelamaan bisa menjerumuskan. Fala yashtahi albattah, maka tidak tidak sama sekali mau, tidak sama sekali mau, albattah, sama sekali. Fala yashtahi, tidak sama sekali mau. Jadi hati kita itu tidak akan mau tergerakkan ketika sedang menolong seseorang pada kondisi banjir, tidak akan tega hati kita untuk bercanda, untuk berlebihan dalam bicara. Justru malahan hanya eksekusi secara langsung. Kalaupun membutuhkan kalam, berbicara, maka sedikit. Fakadzalika halul wa'idh. Nah, begitu juga seperti kondisinya al-wa'idh. Seseorang yang menasihati ma'al khalqi, menasihati orang-orang. Jadi, begitulah kondisi kita seperti halnya menasihati seseorang. Misalnya kita sebagai penasehat, ingin menasihatin orang. Letakkan kondisi kita seperti halnya orang yang kita nasihatin itu seperti mereka yang terkena banjir tadi. Apa yang harus kita lakukan itu menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Menunjukkan mereka, menolong mereka agar tidak terkena banjir, agar tidak parah kondisinya. Maka mengingatkan dengan apa? Apakah dengan takalluful ibarat? Apakah dengan banyak bicara? Enggak. Apakah dengan banyak candaan atau banyak isyarat-isyarat yang enggak jelas? Enggak. Justru malahan hanya yang dibutuhkan sesuai dengan konteks dan kena. Itu cara kita menasihati. Jangan sampai kita menasihati banyak sekali kalam sehingga poin daripada nasihatnya itu tidak kena. Fayan bagi antajtaniba anha. Nah, maka hendaknya engkau menjauhi dari takalluf fil kalam tadi. Wal khislatu tsaniyah, dan yang kedua, perbuatan yang kedua, alla takuna himmatuka fi wa'dhika an yan'iral khalqu fi majlisik. Maksudnya apa? Maksudnya alla takuna himmatuka, janganlah tujuanmu fi wa'dhika, dalam menasehati, an yan'ira al khalq fi majlisika, agar menarik orang-orang dalam majelismu atau mengundang eh, ketertarikan. Yani iral khalqu fi majlisika. Jangan sampai tujuanmu dalam memberi nasihat itu untuk menarik orang-orang dalam majelismu. Dalam artian kita buat sedemikian rupa sehingga orang suka dengan majelis kita. Wa yudhiru al-wajda, kemudian menampakkan kelebihan-kelebihan, menampakkan keistimewaan-keistimewaan. Wa yashuqqu thiyab, kemudian juga menampakkan pakaian-pakaian yang bagus. La yuqalu ni'mal majlisu hadza, sehingga orang-orang mengatakan sebaik-baik majlis adalah majlis ini. Nah, jangan sampai tujuan kita seperti itu. Jangan sampai andai suatu saat kita punya majelis, jangan sampai kita tujuan bermajelis itu untuk agar menjadikan majelis kita nomor satu. Tidak. Tapi untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai. Ini nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali untuk muridnya. Karena beliau pasti mengetahui bahwa muridnya itu nanti suatu saat akan menjadi orang yang besar. Maka nasihat ini yang dihadirkan beliau dalam kitab ini. Jangan sampai engkau menarik orang-orang ke majelismu
dengan menampakkan keistimewaan-keistimewaan dan juga berpakaian yang bagus, menampakkan pakaian-pakaian sehingga orang mengatakan ini adalah majelis terbaik begitu. Li'anna kullahu mailun ila dunya. Kenapa? Karena seluruhnya mailun condong ila dunya kepada dunia. Apa? Menarik perhatian, kemudian menampakkan keistimewaan, menampakkan pakaian-pakaian itu semuanya condong kepada dunia. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan semua itu yatawalladu terlahirkan minal ghaflah dari kelalaian. Maka semua itu tidak lepas daripada ghaflah, kelalaian seorang pemilik majelis. Tidak menuntut kemungkinan ini punya seorang alim, ulama, dan lain-lain. Bal yanbaghi an yakuna azmuka, akan tetapi hendaknya azmuka, tekadmu, keinginanmu, wahimmatuka, keinginanmu, anta da'wan nas. Jadi hendaknya keinginanmu itu menjadi anta da'wan nas, untuk engkau mengajak manusia, tada'wan nas minad dunya ilal akhirah, dari dunia kepada akhirat, bukan mengajak manusia dari akhirat kepada dunia atau bahkan dari dunia ke dunia, bukan begitu. Jadi tujuan kita dalam bermajelis, dalam mempunyai majelis, himmah dan azam kita, tekad dan keinginan kita untuk menarik manusia dari dunia kepada akhirat. Wa minal ma'asiyati ila ta'ah, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Wa minal hirsi ila az-zuhdi, dari rasa ketidakpuasan kepada az-zuhud, kepada rasa zuhud. Zuhud itu merasa puas, merasa biasa, merasa cukup dengan hal-hal kecil. Al-hirs itu ingin sesuatu yang lebih, dari sesuatu yang lebih kepada sesuatu yang cukup. Wa minal bukhli ila sakha, dari yang awalnya bakhil, pelit, kepada as-sakha, menjadi dermawan. Wa minasyakki ila yaqin, ilal yaqin, dan dari yang ragu kepada keyakinan. Wa minal ghaflah ila al-yaqdhah, dari yang lalai kepada al-yaqdhah, kepada sadar. Jadi lawan daripada lalai itu ya sadar. Yaqdhah itu artinya bangun kan, istayqadh. Nah, dari sesuatu yang lalai kepada sesuatu yang sadar. Wa minal ghururi ila taqwa, daripada tipu daya kepada ketakwaan, keburukan kepada ketakwaan. Wa tuhabbib ilaihim al-akhirah. Wa tuhabbib ilaihim al-akhirah. Kemudian apa fungsi daripada majelis tadi? Tuhabbib ilaihim al-akhirah, membuat mereka cinta kepada akhirat. Wa tubaghid alaihim ad-dunya, dan membuat mereka jauh atau benci kepada dunia. Dalam artian dunia-dunia bukan seperti benci kerja, benci ini, benci ini, enggak. Tapi membenci kehidupan dunia yang melalaikan, seperti terlalu berlebihan dalam hal-hal mencari uang dengan cara judi dan yang lain. Itu kan mencintai dunia. Ini konteksnya ke kemaksiatan. Membuat mereka benci terhadap dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadah wa zuhdi, dan mengajarkan mereka ilmu, ilmu dalam ibadah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang zuhud, merasa cukup, merasa tenang dengan hal-hal kecil. Li'annal ghalib, kenapa? Karena mayoritas fi taba'ihim, mayoritas dalam tabiat mereka, tabiat manusia, az-zayghu an manhaji asy-syar'i. Karena mayoritas daripada tabiat manusia itu apa? Az-zaygh, yaitu lalai atau jauh. Lianna al-ghalib, karena mayoritas fi taba'ihim, dalam tabiat manusia itu az-zayghu an manhaji asy-syar'i, yaitu lalai terhadap manhaj daripada syariat.
Manhaj itu ya bimbingan daripada syariat. Mereka itu jauh dari bimbingan syariat. Wasa'yu fima la yardallah ta'ala. Dan juga tabiat manusia itu suka asa'yu, melakukan sesuatu fima la yardallah, terhadap sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Wal ishtighal, dan menyibukkan diri bil akhlaqir radiyah, dengan akhlak yang tercela. Jadi emang ya tabiat mayoritas dari manusia itu seperti itu, mulai dari zaman Adam sampai dengan sekarang. Makanya Rasulullah SAW datang diutus untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Nah, di sini kan berkaitan semua dari akhlak. Mereka jauh dari tuntunan syariat, kemudian selalu melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi dan menyibukkan diri dengan kegiatan atau akhlak-akhlak yang tercela. Fa'alqi fi qulubihim ar-ru'ba. Maka berikanlah ke dalam hati mereka itu ar-ru'ba, rasa takut. Warawwi'hum, dan takut-takuti mereka. Wahadzirhum, dan ingatkan mereka amma yastaqbiluna, terhadap apa yang akan mereka hadapi, minal makhawif, dari ketakutan-ketakutan, apa yang mereka dapati nanti di hari kiamat. Al-makhawif, yaitu sesuatu yang menakutkan. Apa? Apa? Hari kiamat contohnya yang menakutkan, hari kiamat, azab, hari kebangkitan, dan lain-lain. Jadi, berikan rasa takut ke hati mereka, kemudian takut-takutin mereka, dan berilah peringatan kepada mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi pada masa depan, yaitu pada hari kiamat nanti, minal makhawif, dari ketakutan-ketakutan. La'alla sifat batinihim tataghayyar. La'alla, barangkali, sifati batinihim, sifat yang ada di dalam diri mereka, batin, sifat yang ada di batin mereka, tataghayyar, berubah. Barangkali berubah ketika kita membuat mereka takut, mengingatkan mereka. Wa muamalat zahirihim tatabaddal, dan interaksi interaksi zahir mereka berubah, atau interaksi luaran mereka berubah, sehingga luar dan dalam mereka berubah. Berubah kemana? Kepada kebaikan, melalui dengan perantara ar-ru'ba tadi, rasa takut, dan juga hadzirhum, dengan peringatan-peringatan. Wa yudhhiruna al-hirsa war-raghba fi ta'at. Nah, kemudian mereka menampakkan al-hirsa, semangat, war-raghba, dan cinta, fi ta'at, dalam ketaatan, war-ruju'a anil ma'siyah, kemudian kembali dari maksiat, yaitu kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa hadza tariqul wa'dhi wan nasihati. Nah, inilah cara kita menasihati. Al-wa'dhi sama an-nasihah sama saja artinya. Beginilah cara daripada menasihatkan. Ya, cara menasihati itu ya begitu. Kita membuat mereka cinta dulu kepada akhirat, kemudian membuat mereka tidak suka dengan dunia, mengajarkan mereka ibadah dulu. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu masih condong kepada keburukan. Dan begitulah. Tetapi yang sering kita lihat, banyak sekali eh, orang-orang yang hijrah itu berhenti hanya sekedar di tubaghit alihim ad-dunya, yaitu ustadz-ustadz pembimbing mereka hanya berhenti di tabghid saja. Pertama, menumbuhkan rasa cinta akhirat, kemudian menumbuhkan rasa benci kepada dunia. Akan tetapi yang tertinggal apa? Tu'allimhum al-ilma al-ibadah wa zuhdi. Banyak sekali yang terlupakan untuk mengajarkan ibadah dan kezuhudan. Kemudian, wa kullu wa'dhin la yakunu hakadha. Akan tetapi setiap nasihat la yakunu hakadha, tidak mesti seperti ini. Itu maksudnya. Jadi
seluruh nasihat atau setiap nasihat itu ya nggak harus seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Fahuwa wabalun ala man qala wa sami'ah. Dan ini sebagai perkara yang diperhatikan bagi orang yang berkata dan mendengar. Jadi perkara yang penting sekali untuk diperhatikan bagi yang berbicara maupun yang mendengar. Bal qila, bahkan ada yang mengatakan innahu ghulun wa syaitan. Sesungguhnya ini ghul wa syaitan, tipu daya syaitan. Wa yadhhabu bil khalqi 'anil tariqi wa yuhlikuhum. Kemudian mereka pergi wa yadhhibu bil khalqi 'anil tariqi wa yuhlikuhum. Kemudian syaitan itu apa? Syaitan itu ya menarik manusia atau menjauhi manusia dari jalan kebenaran, wa yuhlikuhum, dan juga membinasakan mereka. Maka cara seperti ini agak sedikit bahaya. Akan tetapi ini merupakan bagian daripada salah satu nasihat. Itu daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian fayajibu alaihim an tafirru minhu, maka mereka harus lari dari hal-hal seperti itu, hal-hal buruk. Lianna ma lianna ma yufsiduhu hadzal qail min dinihim. Karena ini dapat merusak agama mereka. La yastati'u bimithlihi asyaitan. Yang dimana syaitan itu tidak bisa merubahnya kecuali hanya dengan memberikan mereka rasa was-was ghulul tadi. Kemudian wa man kanat lahu yadun wa qudra. Nah, ini salah satu cara juga. Wa man kanat lahu yadun wa qudra. Dan barang siapa yang memiliki tangan dan kemampuan. Tangan di sini apa? Kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, yajibu alaihi, maka dia wajib an yunzilahu an manabirin muslimin. Wajib untuk menurunkan dia dari mimbar-mimbar orang muslimin. Jadi ulama-ulama yang terlalu takalluf, berlebihan dalam menyampaikan sesuatu, maka bagi siapa yang memiliki kekuasaan, maka harus dia untuk menurunkan dari mimbar. Wa yamna'ahu amma basyarahu, dan melarangnya terhadap apa yang disampaikannya. Fa innahu min jumlatil amr. Kenapa? Karena mencegah ulama-ulama yang buruk tadi, para dai yang buruk tadi, mencegah mereka untuk menyampaikan itu berlebihan-berlebihan, itu merupakan bagian dari pembahasan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya penguasa apa? Itu mempunyai kekuasaan dan berhak dan juga memiliki kemampuan dalam mengkat atau memotong langsung. Berbeda seperti orang yang tidak memiliki kekuasaan. Kemudian watsalitsu amma tada'. Dan yang ketiga yang harus kamu tinggalkan, alla tukhalid al-umara was-salatin. Kamu nggak boleh bergabung dengan umara, dengan para pemimpin dan para sultan. Maksudnya ya jangan mendekat kepada penguasa. Wala tarahum, dan jangan melihat mereka. Lianna ru'yatahum wa mujalasatahum, karena melihat mereka dan duduk bermajlis dengan mereka, wa mukhalatatuhum, dan bergabung dengan mereka, afatun azimatun, yaitu bencana yang besar. Ini Imam Ghazali emang sangat eh, tidak menyarankan untuk golongan-golongan yang ahli ilmu ini, yang memiliki kapasitas dalam keilmuan untuk menjaga keilmuan yang terwariskan dari Rasulullah SAW, agar tidak bergabung dengan penguasa. Dan ini salah satu juga yang dipegang oleh beberapa
ulama asatiz, ustaz-ustaz kita yang ada di Indonesia. Kemudian lau ibtulita biha, andai saja engkau diuji dengan mereka, andai saja engkau diuji dengan hal-hal mukhalatah dan juga ru'ya dan mujalasa, andai saja engkau diuji dengan melihat mereka, bersama mereka, bergabung dengan mereka, da'anka madhahum wa thana'ahum. Andai saja engkau sudah terperangkap, teruji dalam hal-hal seperti itu, udah terlanjur bergabung, maka tinggalkanlah madhahum. Tinggalkanlah memuji mereka atau menyanjung-nyanjung mereka, thana'ahum. Jadi, jangan sampai kita memuji ataupun menyanjung-nyanjung mereka. Karena memuji dan menyanjung mereka itu bagian daripada tanda-tanda kita mendukung daripada umara dan salatin. Di sini ya konteksnya dalam semua umara, karena tidak menuntut kemungkinan seorang penguasa yang awalnya baik bisa berubah. Jadi lebih baik meninggalkan. Kemudian li'anna Allah Ta'ala yaghdab idza mudihal fasiqu wadh-dhalimu. Karena Allah Subhanahu wa taala marah idza mudiha al-fasiqu wadh-dhalimu. Allah marah jika orang fasik dan orang zalim itu dipuji. Nah, berarti di sini adalah pemimpin yang zalim, yang fasik. Dalam artian yang tidak menepati janji. Awalnya ketika pemilihan berjanji ini, kemudian setelah jadi melupakan janji-janji dan melupakan siapa yang memilihnya. Nah, maka jangan sampai kita memuji mereka karena Allah marah apabila orang fasik dan orang zalim itu dipuji. Wa man da'a li tuli baqaihim faqad ahabba an yu'sallah fi ardihi. Nah, wa man da'a, dan barang siapa yang berdoa li tuli baqaihim, berdoa untuk dipanjangkan umur mereka, faqad ahabba, maka sungguh dia telah menyukai an yu'sallah fi ardihi, dia suka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dimaksiatkan di tanahnya sendiri. Allah dimaksiatkan di tanah di tanah yang dimiliki oleh Allah. Jadi barang siapa yang berdoa agar penguasa-penguasa zalim dan fasik ini dipanjangkan jabatan dan umurnya, maka sama seperti dia suka bahwa Allah itu akan dimaksiatkan di tanah Allah sendiri. Warabi' mimma tada', empat yang engkau tinggalkan, keempat, alla taqbal syai'an min 'ata'il umara. Engkau jangan menerima sesuatu min 'ata'il umara, dari pemberian pimpinan, wahadayahum, ataupun hadiah-hadiah dari mereka. Jadi jangan sampai kita menerima apa yang diberikan oleh para umara, pimpinan, atau bahkan menerima hadiah. Kenapa? Wa in alimta annaha minal halal. Walau sekalipun engkau mengetahui bahwasanya yang diberikan itu dari hal yang dari hal yang halal. Walaupun sekalipun yang diberikan itu sesuatu yang halal, maka jangan sampai kita menerima. Kenapa? Karena kalau terbiasa menerima, hati kita menjadi enggak enakan. Maka apapun tindakan, mau itu baik buruk yang dilakukan, kita otomatis setuju aja. Nggak bisa mengkritiki, nggak bisa menasehati. Maka jangan sampai kita menerima. Li'anna tama' minhum yufsiduddin. Kenapa? Li'anna tama', karena tamak atau merasa ingin terus terhadap pemberian mereka, yufsiduddin, merusak agama. Jadi cara merusak agama itu ya mudah saja. Bergabung dengan orang-orang yang fasik dan zalim dari umara. Li'annahu yatawalladu minhu al-mudahana. Kenapa? Karena yatawalladu, akan terlahirkan minhu, dari menerima-menerima tadi, al-mudahana,
penjilatan. Mudahan itu artinya penjilat, penjilatan. Jadi ketika kita sering menerima pemberian atau bahkan menerima hadiah dari sultan, dari presiden, dari pimpinan, siapapun itu, maka lama-kelamaan akan terlahirkan sifat-sifat penjilat dari diri kita. Makanya itu jangan mendekati umara. Itu yang ditanbih, yang diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa mura'atu janibihim, dan juga kita menjaga janibihim, menjaga sisi sisi perilaku mereka. Maksudnya kita menjaga terus apa yang mereka putuskan, apa yang mereka ini kita selalu benarkan. Selalu kita menjaga nama baik mereka. Walaupun mereka fasik dan zalim. Wal muwafaqah fi zulmihim, dan juga sepakat dengan kezaliman mereka. Itu karena apa? Karena menerima sesuatu. Jadi emang fenomena ini fenomena biasa. Udah turun-temurun dari zaman-zaman dulu. Dari zaman Nabi pun juga begitu. Ketika sudah ada pemilihan, itu pasti para umara mendekat kepada ulama, memberikan hadiah, memberikan janji-janji. Nah, ini nanti akan melahirkan sifat penjilat. Yang sampai kita menjadi penjilat penguasa. Wa hadza kulluhu fasadun fid din, dan ini seluruhnya kerusakan dalam agama. Wa aqallu mudarratihi, dan mudarat yang paling kecil apa? Annaka idza qabilta atayahum, jika engkau menerima pemberian mereka, wantafa'ata min dunyahum, kemudian engkau mengambil manfaat dari dunia mereka, dunia penguasa, ahbabtahum, engkau mencintai mereka, wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umri baqa'ahu bid-darurah, dan barang siapa yang mencintai seseorang, yuhibbu tula umrihi, maka dia akan mencintai sepanjang hidupnya, wa baqa'ahu, sepanjang umurnya dan sepanjang hidupnya, bid-darurah, dengan pasti. Jadi jika kita sering menerima pemberian daripada penguasa dan mengambil manfaat terus dari mereka, mencintai mereka, maka ada perkataan, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan mencintai terus sepanjang hidupnya. Nah, maka kalau kita sudah menjadi pencinta kepada penguasa yang fasik dan zalim, tentunya sepanjang umur kita akan mencintai mereka terus. Wa fi mahabbati baqa'il zalim, maka mencintai orang yang zalim, mencintai panjang umurnya orang zalim, iradatul zulmi, sama seperti kita menginginkan kezaliman. Jadi kita mencintai kekekalan orang yang zalim, baqa itu kekal. Kita mencintai orang-orang zalim itu terus kekal menjadi penguasa. Maka sama seperti iradatul zulmi, kita menginginkan kezaliman ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa iradatu kharabil alam, dan kita menginginkan kehancuran dunia. Irada menginginkan kharabi, kehancuran al-alam dunia. Fa ayyu syai'in yakunu adarra min hadzal din wal aqibah. Maka apa yang menjadi mudarat dari sesuatu ini, dari perkara tadi, liddin wal aqibah, untuk agama dan juga untuk akibat-akibat setelahnya, akibat-akibat kedepannya. Apa yang membuat sesuatu itu menjadi mudarat? Wa iyyaka, maka hati-hatilah kamu, antukhda bistih wa syaitan, berhati-hatilah kamu agar jangan tertipu, tukhda bistihwa'i syaitan, dengan tipu daya daripada syaitan. Wa qauli ba'dhin nas laka, dan perkataan sebagian orang kepadamu, bi annal afdal wal aula, bahwasanya yang utama dan yang pertama, anta khudha ad-dinar, engkau mengambil dinar, wa dirham minhu, mengambil harta dari mereka. Di sini diibaratkan dengan dinar dan dirham dari mereka. Maka jangan sampai kita tertipu dengan perkataan manusia bahwasanya lebih utama dan juga lebih bagus kita mengambil
uang harta dari mereka. Wa tufarriqahu ma bainal fuqara wal masakin. Kemudian engkau membedakan antara fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Fa innahum yunfiquna fil fisqi wal ma'siyati, akan tetapi mereka itu berinfak dalam keadaan fasik dan maksiat. Wa infaquka ala du'afa'in nas khairun min infaqihim. Nah, infakmu terhadap orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, khairun, lebih baik daripada infak para penguasa yang zalim dan fasik tadi. Fa innal fa innal la'ina qad qata'a a'naqa katsir minan nas bihadhihi alwaswasah. Kenapa? Karena laknat itu sudah memotong memotong leher sebagian besar manusia dengan adanya keraguan ini, waswasah. Jadi maksudnya ketika kita berinfak dengan harta kita itu lebih baik daripada kita daripada mereka yang berinfak kepada mereka-mereka yang sultan, yang fasik dan zalim ini berinfak kepada orang-orang yang eh, kepada orang yang miskin dan juga fuqara. Wa afatuhu fashin kathir, dan bencananya itu buruk sekali. Wa qad dzakarnahu, dan kami telah menyebutkannya fi Ihya Ulumuddin, dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin. Jadi salah satu karangan Al-Imam Al-Ghazali itu yang sangat fenomenal, yang sangat mendunia, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan itu panjang sekali Ihya Ulumuddin. Fatlubhu thammata, maka carilah nasihat-nasihat itu dengan melalui kitab tadi. Apa kitab Ihya Ulumuddin? Maksudnya selebihnya nasihat-nasihatku ini carilah di kitab Ihya Ulumuddin. Wa ammal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun empat sesuatu yang hendaknya engkau lakukan apa? Kalau tadi kan yang tinggalkan, sekarang empat yang dilakukan. Kan tadi kemarin tuh Imam Ghazali mengatakan empat tinggal, lima lakukan. Empat yang ditinggalkan, empat yang dilakukan. Al-awwal, yang pertama, anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi bihaitsu law amalaka biha abduka. Anta ja'ala, engkau menjadikan mu'amalataka, interaksimu ma'allah kepada ma'allahi ta'ala, kepada Allah, bihaitsu law amalaka biha abduka, sebagaimana sebagaimana eh, hambamu atau sebagaimana budakmu berinteraksi denganmu. Jadi maksudnya apa? Kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah itu sebagaimana budak kita, sebagaimana kita memiliki budak, seandainya kita memiliki budak. Nah, kita berinteraksi dengan Allah sebagaimana budak itu berinteraksi dengan kita. Justru ya penuh hormat kan. Kita punya budak, kemudian budak kita pasti hormat terus sama kita. Hormat, tunduk, dan patuh. Begitu juga muamalah kita. Kita sebagaimana budaknya Allah. Kita ini budaknya Allah. Kita harus patuh, taat. Abdu. Abdun itu artinya budak. Tarda biha minhu. Maka engkau ridha kepada Allah melalui muamalah tadi. Wala yadhiqu khatiruka alaih. Maka bahaya atau apa bahaya terhadap dirimu itu semakin kecil. Wala taghdab, dan engkau tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhiqu khatiruka alaihi wala taghdab. Rasa khawatir engkau itu semakin kecil ataupun tidak ada, dan engkau juga tidak marah kepada Allah. Karena seorang budak itu ya tidak akan khawatir karena punya tuan. Dan seorang budak itu ya tidak akan marah kepada tuannya. Apapun yang diperintahkan. Wa ma la tarda li nafsika min 'abdika al-majazi wa la tarda Allah minka wa huwa sayyidukal haqiqi. Nah di sini, wa ma la tarda li nafsika, apa yang engkau tidak ridho terhadap dirimu, min 'abdika, dari
budakmu itu al-majazi. Itu ya sekedar majaz saja. Wala tardallah ta'ala minka wa huwa sayyiduka. Akan tetapi Allah tidak ridho kepada engkau, padahal Allah itu Tuanmu yang hakiki, Tuanmu yang sebenar-benarnya. Jadi engkau tidak suka saja terhadap sifat daripada hambamu atau budakmu itu enggak, pasti kita marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah itu menjadi Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Kemudian wasani yang kedua, kullu ma'amalta binna, setiap apa yang engkau interaksikan kepada manusia, ija'al kama tarda li nafsika, maka jadikanlah muamalah tadi, interaksi itu sebagaimana yang kau ridhoi terhadap dirimu, minhum, kepada mereka. Maksudnya apa? Kita ingin berinteraksi kepada seseorang, maka berinteraksilah kepada orang sebagaimana yang kita senangi. Misalnya kita nggak suka eh, kalau orang berinteraksi sama kita, kita nggak suka kalau mereka ngomongnya keras-keras, ngomongnya ngotot. Maka kalau kita merasa kita nggak suka digituin, maka jangan sampai gitu kepada orang lain. Jadi patokannya diri sendiri. Wa innahu la yakmul imanu 'abdin hatta yuhib li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsi. Jadi li'annahu kana la yakmul, tidak akan sempurna imanu 'abdin, imannya seorang hamba, hatta yuhibba, sehingga dia mencintai, menyukai, li sa'irin nas, menyukai semua orang, ma yuhibbu li nafsihi, terhadap apa yang dia cintai. Maksudnya tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan diri dia, sama seperti yang kita tadi katakan. Jadi jangan sampai kita nggak suka dibentak-bentak, tapi kita suka bentak orang. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka belum sempurna iman kita. Wasalithu, yang ketiga, idza qara'tal ilma aw tala'tahu, jika engkau membaca ilmu dan juga memutalaahnya dan membahasnya, yanbaghi an yakuna ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka, maka hendaknya ilmu tadi harusnya menjadi yuslihu qalbaka, menjadi eh, pembersih, menjadi sebagai yang memperbaiki. Hendaknya ilmu tadi yuslihu qalbaka, memperbaiki hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan membersihkan dirimu. Jadi jika engkau mempelajari ilmu, membahas suatu ilmu, membaca ilmu, hendaknya ilmu itu menjadi perbaikan terhadap hatimu dan juga menjadi kebersihan dalam dirimu sebagai pemperbaik dan pembersih. Kama law amilta, sebagaimana kama law alimta, sebagaimana jika engkau mengetahui bahwasanya anna umraka, bahwasanya umurmu, ma baqiya ghairu usbu'. Jadi sebagaimana yang engkau mengetahui bahwasanya umurmu hanya tersisa tidak sampai 1 minggu. Fabid darurati, tentunya la tashtagil, engkau tidak akan menyibukkan diri fiha, tidak akan menyibukkan diri dengan dunia-duniamu, bi ilmi al-fiqhi wal khilafi wal usuli wal kalami wa amsalihha, li'annaka ta'lamu anna hadhihi al-ulum la tughnika bal tashghalu bi muraqabatil qalb. Nah, di sini maksudnya, jika tatkala engkau mengetahui bahwasanya umurmu itu enggak sampai 1 minggu lagi, fabid darura, maka tentunya la tashtagil fiha, maka engkau tidak akan menyibukkan diri dalam kehidupanmu dengan ilmu fikih atau dengan ilmu khilaf atau dengan ilmu usul atau dengan ilmu kalam atau semisalnya. Li'annaka, karena engkau ta'lamu, mengetahui, anna hadhil ulum, bahwasanya ilmu-ilmu ini la tughnika, tidak akan membuatmu bermanfaat, tidak akan membuatmu puas. Akan tetapi bal,
tashtagil bi muraqabatil qalbi. Engkau pasti akan menyibukkan diri dengan menjaga hati, mengawasi hati. Jadi ini diumpamakan bahwasanya jika kita membaca ilmu, mempelajari ilmu, jadikanlah ilmu itu sebagai yang memperbaiki hatimu. Jadikan ilmu itu sebagai pembersih dirimu. Sebagaimana engkau mengetahui bahwasanya jika engkau tahu bahwa umurmu nggak sampai 1 minggu lagi, maka jika diberi waktu belajar, pasti kita tidak akan memilih belajar ilmu fikih, nggak akan memilih belajar ilmu khilaf, usul, dan kalam. Tapi kita lebih ingin mengetahui atau mempelajari ilmu bagaimana memperbaiki hati. Pasti seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan untuk menghadapi persiapan setelah kematian. Wa ma'rifati sifatin nafsi. Kemudian dengan mengetahui sifat-sifat diri. Wal i'radi an ala'iqid dunya. Dan juga kita mencegah, berpaling an ala'iqid dunya, dari kebergantungan terhadap dunia. Pasti umurnya udah nggak sampai 1 minggu lagi. Masa kita sibuk dengan dunia? Pasti. Makanya rahasia kematian itu dituliskan dalam 4 perkara yang ditiupkan oleh malaikat ketika dalam ruh, ketika dalam di perut seorang ibu, itu dirahasiakan. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala rahasia daripada kematian. Kenapa? Karena kalau orang semuanya tahu kapan dia meninggal, pasti dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Dia akan memutus dirinya dari dunia. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia akan terus memperbaiki hatinya. Karena dia tahu akan meninggalkan, tetapi itulah rahasia. Agar manusia bisa bersiap-siap kapanpun dan dimanapun. Wa tuzakki nafsaka. Dan engkau terus membersihkan dirimu anil akhlaqi dzamimah, dari akhlak yang tercelah. Wa tashtagil bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatina. Ini engkau menyibukkan diri dengan mencintai Allah dan beribadah kepadanya. Wal litisaf bil awsafil hasanah. Kemudian dengan berperilaku dengan perilaku yang baik. Ittisaf, berperilaku dengan perilaku yang baik. Wala yamurru ala 'abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkinu an yakuna mautuhu fihi. Jadi la yamurru, tidaklah berlalu, ala 'abdin, terhadap seorang hamba, yaumun wa lailatun, 1 hari ataupun 1 malam, kecuali yumkin an yakuna mautuhu fihi, kecuali mungkin saja kematiannya itu ada pada waktu itu. Jadi maksudnya tidaklah suatu hari atau suatu malam berlalu pada seorang hamba kecuali mungkin di dalamnya itu waktu kematiannya. Dalam artian kapanpun mungkin saja itu waktu mautnya. Kapanpun mungkin saja itu waktu ajalnya datang. Jadi tidak ada yang bisa lolos daripada itu. Dan kemungkinan itu selalu ada setiap waktunya, setiap detiknya. Karena kita tidak ada yang tahu. Ayyuhal walad, wahai anakku. Isma' minni kalaman akhar. Dengarkan dariku perkataan lain. Wa tafakkar fihi, dan pikirkanlah, hatta tajida khulasan, sehingga engkau mendapati intinya. Atau khulasan, sehingga engkau mendapati keselamatan dengan kalam tadi. Lau annaka ukhbirta, andai saja engkau dikabarkan, anna sultan, bahwasanya raja, ba'da usbu'in, setelah bahwasanya raja seminggu lagi, ba'da usbu', seminggu yang akan datang maksudnya, yaji'uka zairan, akan datang kepadamu untuk berkunjung. Nah, andai saja seorang raja seminggu lagi akan datang kepadamu untuk berkunjung. Zairan, berkunjung. I'lam annaka fi tilkal muddah. Ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau, fi tilkal muddah, pada waktu itu, la tashtagil, tidak akan menyibukkan diri, illa, kecuali, bi islahi, kecuali dengan memperbaiki ma'alimta,
Memperbaiki apa yang engkau ketahui, anna nadhara sultan, bahwasannya penglihatan raja tadi saya qau alaihi akan tertuju kepadanya. Jadi maksudnya jika raja seminggu lagi akan datang ke rumahmu dengan maksud berkunjung, maka pada waktu seminggu itu engkau pasti tidak akan menyibukkan diri kecuali untuk memperbaiki sesuatu yang engkau tahu bahwasanya raja akan melihat ini. Misalnya raja akan melihat sofa, oh sofanya udah sobek, diperbaiki. Oh raja akan nengok dinding, dindingnya udah jelek, dicat lagi. Oh raja ini akan melihat jendelanya udah rusak, maka diperbaiki. Pintunya udah rusak, maka diperbaiki. Nah, itu persiapan kita untuk menyambut raja. Apalagi persiapan kita untuk menyambut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minathiyab, kita memperbaiki baju-baju kita, wal badan, dan badan kita, wadar, memperbaiki rumah, wal furush, memperbaiki kasur, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Wal an, dan sekarang tafakkar ila ma asyartu bihi. Sekarang pikirkanlah ila ma, kepada ma asyartu, apa yang asyartu bihi, apa yang aku isyaratkan, apa yang aku tunjukkan. Fa innaka fahimun, sesungguhnya engkau paham. Wal kalamu al fardu yakfi al kayyis, yaitu suatu perkataan al fardu yang sedikit, sesuatu perkataan yang sedikit, yakfi al kayyis, cukup untuk orang yang pintar. Jadi maksudnya apa? Jadi Imam Al-Ghazali itu nggak menjelaskan banyak panjang. Beliau hanya mengatakan al-kalamul fardu yakfil kayyis. Perkataan yang singkat, yang pendek itu cukup untuk orang yang pintar. Nah, dari sini kita paham seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika kita dikabarkan bahwasanya sultan akan datang ke rumah kita seminggu lagi dalam maksud bertujuan untuk berkunjung, pasti kita bakal menyibukkan diri untuk mempersiapkan kedatangannya. Nah, di situ poinnya bahwa ketika kita ingin bertemu dengan Allah, menyambut Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memperbaiki. Kenapa? Sultan itu ya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, wala ila a'malikum, dan tidak melihat kepada perbuatan kalian. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, wa niyatikum, dan kepada niat kalian. Jadi maksudnya apa? Allah itu nggak perlu kita berhias-hias, bermegah-megah, nggak perlu kita beramal banyak-banyak, tapi hatinya nggak ikhlas. Tapi Allah itu melihat kepada hati dan niat. Biarkan saja kita hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib. Tidak banyak amalan-amalan kita, akan tetapi dengan tulus dan niat hati kita dengan baik, itu yang akan Allah lihat. Itu yang akan Allah lihat. Kemudian, wa in aradta ilma ahwalil qalbi, dan apabila engkau ingin, mana tadi? Dan apabila engkau ingin ilma ahwalil qalbi, mengetahui kondisi hati, fanzur ilal ihya, maka lihatlah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam pembahasan hati ini ada di jilid berapa? Jilid 8. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada bab tentang ahwalul qalbi, kondisi hati. Dan insya Allah kalau ada waktu kita akan membahasnya Ihya Ulumuddin. Akan tetapi sangat panjang, berjilid-jilid. Wa ghairihi min musannafati, dan selainnya dari karangan-karanganku. Jadi karangan-karangan beliau itu banyak sekali. Banyak sekali. Dalam fikih, tasawuf, akidah, dan lain-lain. Wa hadzal ilm fardu ainin. Maka ilmu ini hukumnya fardu ain. Wa ghairuhu fardu kifayatin, dan selainnya hukumnya adalah fardu kifayah, illa miqdara ma yu'adda bihi faraidullah ta'ala, kecuali
dengan kadar, dengan ketentuan apa yang ditetapkan terhadap kefarduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fardu kifayah ini bisa menjadi fardu ain atas satu orang. Jadi misalnya suatu kampung tidak mempelajari ini, maka berdosa. Tetapi jika satu orang yang terbebani, maka untuk satu orang itu hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Setelah itu, maka gugurlah semuanya. Maksudnya seperti itu. ويوفقك ويوفقك الله تعالى حتى تحصله. Semoga Allah memberikanmu pertolongan sampai engkau mendapatkannya. Jadi maksudnya hadzal ilm fardhu ain itu apa? Ya, ilmu tentang hati. Ilmu tentang hati itu ya kita harus wajib belajarnya. Apa tadi? Tentang niat. Jadi ilmu tentang niat itu wajib kita pelajari. Bukan hafalan niat, tapi bagaimana cara meluruskan niat. Makanya Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Bukhari meletakkan bab niat itu di nomor pertama dalam hadisnya. Kenapa? Karena itu penting fardu ain tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu ya tergantung dengan niatnya. Maka itu kata Imam Al-Ghazali, hadzal ilm fardu ain. Ilmu ini fardu ain. Warabi'u yang keempat, alla tajma' minad dunya akthar min kifayati sanatin. Alla tajma' janganlah engkau mengumpulkan minad dunya dari duniamu aksar lebih banyak min kifayati sanatin. Lebih banyak dari kecukupan satu tahun. Kifayah sanah. Yaitu kecukupan satu tahun. Artinya apa? Jangan sampai kita mengumpulkan harta yang itu lebih untuk satu tahun. Dalam artian boleh kita menumpuk harta, menumpuk makanan. Akan tetapi yang sekadar hanya untuk mencukupi satu tahun. Nah makanya para sahabat Rasulullah sekalipun itu tidak memiliki tabungan atau apapun. Rasulullah itu tidak memiliki simpanan-simpanan. Kenapa? Karena sesuatu yang udah cukup untuk satu tahun, selebihnya Rasulullah infakkan, Rasulullah sedekahkan. Dan bahkan untuk istri-istri beliau sendiri pun kadang tidak cukup. Akan tetapi berbeda kadarnya. Di sini dijelaskan nanti. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu li ba'di hujuratihi, mempersiapkan untuk beberapa hujuratihi, kamar-kamarnya. Nah, di sini kamar-kamarnya ini apa? Maksudnya istri-istrinya. Karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya banyak. Istrinya banyak dan tentunya banyak juga kamar. Jadi istri beliau itu ya berbeda-beda tempat tinggalnya, nggak satu rumah, nggak satu kamar. Jadi Rasulullah menyiapkan untuk beberapa istrinya. Wa qala Allahumma, kemudian Rasulullah sambil mengatakan, Allahumma ya Allah, ij'al quta ali Muhammadin kafafan. Jadikanlah harta daripada keluarganya Muhammad cukup, atau makanan daripada eh, keluarganya Muhammad itu cukup. Jadi di sini diceritakan bahwa Rasulullah itu ya suka menyetok makanan untuk cukup satu tahun kepada istri-istrinya. Kalaupun itu lebih untuk satu tahun, maka sisanya untuk disodakohkan. Jadi Rasul sambil menyetok itu berdoa, Allahumma ija'al, ya Allah jadikanlah quta ali Muhammad, makanan, persediaan makanan keluarga Muhammad kafafan cukup. Quta itu artinya makanan atau persediaan makanan. Walam yakun yu'iddu dzalika, akan tetapi beliau tidak menyiapkan quta, dzalikal qut, maksudnya persediaan makanan itu likulli hujuratihi, kepada setiap kamarnya. Jadi Rasulullah enggak mempersediakan, enggak membekali makanan cukup untuk satu tahun ke semua istrinya, enggak ke semua istrinya. Bal kana yu'idduhu, akan tetapi beliau mempersiapkan liman alima, untuk siapa yang
beliau mengetahui anna fi qalbiha du'afan, yaitu beliau hanya menyiapkan kepada istri-istri beliau yang beliau tahu bahwasannya hatinya itu masih lemah. Maksudnya apa? Rasulullah SAW memberikan persediaan makanan itu sebagai jaminan untuk istri-istrinya, tapi tidak semuanya diberikan persediaan. Kenapa? Karena kita sama-sama mengetahui tingkat ketakwaan, tingkat tawakal daripada istri-istri Rasulullah itu berbeda-beda. Ada yang tawakalnya tinggi banget, ada yang tawakalnya biasa. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwasanya tingkat tawakal istri-istri Rasulullah itu berbeda-beda, dan Rasulullah pun tahu. Dalam sini pun juga dijelaskan Rasulullah itu hanya memberikan stok persediaan makanan kepada istri beliau yang hatinya imannya bukan imannya, tawakalnya itu masih lemah, yang dimana yang masih ada rasa takut, oh kalau nggak ada persediaan makanan gimana makan nanti. Nah, beliau sediakan. Akan tetapi untuk sebagian istri yang tawakalnya kuat banget, itu beliau tidak mempersediakan. Wa amma man kana sahibata yaqina. Adapun salah satu dari istri beliau yang sangat yakin, sahibata yaqin, yang memiliki keyakinan, fama kana yu'idduhu laha, maka Rasulullah tidak menyiapkan persediaan makanan itu kepada dia, illa kecuali quta yaumin aw nisfin, kecuali persediaan makanan untuk satu hari atau untuk setengah hari aja. Jadi Rasulullah itu ya membagikannya berdasarkan tingkat tawakalnya. Karena ya takutnya nanti yang tawakalnya lemah, tidak dipersiapkan makanan untuk 1 tahun, takutnya nanti melenceng. Maka Rasulullah memberikan, dan Rasulullah pun tahu. Tapi yang sudah memiliki tawakal yang kuat sekali, Rasulullah tidak akan menyetok sampai 1 tahun. Tapi stok makanan mungkin untuk makanan 1 hari aja. Nanti untuk besoknya gimana? Ya, karena Rasulullah tahu bahwasanya istrinya itu ya tawakalnya kuat banget. Pasti besok ada rezeki. Pokoknya hari ini udah ada aja. Berbeda dengan beberapa istri beliau yang mengkhawatirkan ke depannya. Maka Rasulullah mempersiapkan stok yang lain. Nah, itulah bentuk Rasulullah SAW paham kondisi hati eh, istri-istri beliau. Kemudian ayyuhal walad, wahai anakku, inni katabtu hadzal fasl, sesungguhnya aku menuliskan bab ini, multamasatika fayanbaghi laka an ta'mala biha, sesungguhnya saya menuliskan bab ini agar menjadi pegangan untukmu, fayanbaghi laka an ta'mala biha, maka hendaknya engkau beramal dengannya. Wala tansani, janganlah engkau melupakanku, fiha, min an tadhkurani, dari engkau menyebutku, fi salihi du'aika, pada doa kebaikanmu. Dan ini wasiat dan juga permintaan dari seorang guru kepada muridnya, bahwasanya guru itu ya tidak meminta hal-hal yang lain, hanya minta apa? Antadhkurani fi salihi du'aika, agar engkau bisa menyebutkanku di doa-doamu, di doa-doa kebaikanmu. Wala tansani, jangan sampai engkau melupakanku. Jadi maksudnya Imam Al-Ghazali kepada muridnya bahwasanya hendaknya engkau mengamali apa yang telah kunasihati ini, dan jangan sampai engkau lupa kepadaku, ayyuhal walad, wahai anakku. Dan jangan sampai lupa engkau mengingatku dalam setiap doa kebaikanmu. Wa amma du'a alladhi sa'alta minni, adapun doa yang engkau minta kepadaku, fatlubhu fi da'awatis sihha, maka carilah fi da'awati as-sihha, carilah doa-doa itu di bab doa-doa yang ada di kitab-kitab hadis sahih. Jadi beliau meminta langsung, kalaupun engkau meminta amalan doa, silakan cari langsung di kitab-kitab sahih. Waqra hadza doa. Kemudian beliau memberikannya dengan sumber ini semua dari hal-hal yang sahih, hadis sahih.
Iqra hadha doa, maka bacalah doa ini. Fi awqatika, di seluruh waktumu. Khususan fi aqabi salawatika, terkhususnya pada setiap akhir solatmu. Aqab itu akhir ataupun setelah, di setiap setelah solatmu, solat 5 waktu atau solat yang lain. Jadi setelah solat kita dianjurkan untuk berdoa dengan bentuk kalimat ini. Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali kepada muridnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga diajarkan untuk kita semuanya. Dan doa ini تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغبها من العمر أسعده ومن الإنسان يتامه من الأنعام عامه من الفضل. doa ini saya juga ijazahkan kepada antum-antum semuanya karena ini masuk dari bagian kitab yang insyaallah ini tersambung kepada Al-Imam Al-Ghazali. Doanya yaitu Allahumma, ya Allah, ya wajibal wujudi, wahai zat yang wajib ada, ya wahibal khairi, wahai pemberi kebaikan, wal judi, dan pemberi kedermawanan. Afid alaina anwara rahmatika, berilah kepada kami anwara rahmatika, cahaya rahmatmu. Wa yassir lana, dan permudahlah kepada kami al-wusula, untuk sampai ila kamali ma'rifati, kepada kesempurnaan mengenalmu. Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa kecuali ma'allamtana, apa yang engkau ajarkan kepada kami. Wala ma'rifata lana, dan tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma'alhamtana, kecuali apa yang engkau ilhamkan, yang engkau beritahu, yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepada engkau, minan ni'mati tamamaha, memohon kepada engkau agar diberikan kenikmatan dengan sempurna, wa minal asmati dawamaha, dan agar diberikan keselamatan untuk sepanjang waktu, dawam, selalu, wa minar rahmati, dan agar diberikan rahmat, kasih sayang, syumulaha, atas kemenyeluruhannya, kesyumul. Syumul itu artinya menyeluruh, agar kasih sayangmu menyeluruh kepadaku. Wa minal afiyah, dan kepada afiyah, yaitu keselamatan, husulaha, agar kami mendapatkannya. Wa minal aish arghadahu, dan kami memohon kepada engkau agar diberikan kehidupan yang paling bagus. Wa minal umri as'adahu, dan dari umur yang paling bahagia. Kami memohon kepada engkau agar diberikan umur yang paling bahagia, waktu yang paling bahagia, semasa hidup yang paling bahagia. Wa minal ihsani atammaha, dan kami mohon kepada engkau agar diberikan kebaikan yang paling sempurna. Wa minal in'ami amma, yaitu dari kenikmatan, kucuran nikmat yang menyeluruh. Wa minal fadli a'adzabahu, dan dari kebaikan, kemuliaan yang paling suci, yang paling lezat. Wa minal lutfi anfa'ah, dan dari kelembutan yang bermanfaat. Wa minal afi, dan maaf, ajma', yang menyeluruh. Allahumma, ya Allah, kun lana wa la takun alaina, berikanlah kepada kami dan jangan kau jauhkan kepada kami. Allahumma, ya Allah, ikhtim bis sa'adah ajalana, akhirkanlah kami dalam kehidupan ini, dalam ajal kami, bis sa'adah, dengan kebahagiaan. Tutuplah ajal kami dengan kebahagiaan. Wa haqqiq biziyadah amalana, dan realisasikanlah dan wujudkanlah keinginan-keinginan kami dengan penuh pertambahan. Waqrin
waqrin bil afiyah wuduwana wa asalana, dan berikanlah kami keselamatan, kesehatan dengan sebaik-baiknya. Waj'al ila rahmatika masira masirana wa ma'alana, dan jadikanlah jalan bagi kami untuk mencapai rahmatmu. Allahumma ya Allah, usbub sijala afwika, tuangkanlah, kucurkanlah kucuran maafmu ala dhunubina, terhadap dosa-dosa kami. Wa munna alaina, dan berikanlah kepada kami bi islahi uyubina, berikanlah kepada kami agar bisa memperbaiki aib-aib kami. Berikanlah kenikmatan kepada kami agar bisa memperbaiki aib-aib kami. Waja'alit taqwa zadana, dan jadikanlah ketakwaan itu sebagai bekal kami. Waja'alit taqwa zadana, dan jadikanlah ketakwaan itu sebagai bekal bagi kami. Wa fi dinika ijtihadana, dan dalam agama engkau ijtihadana, kesungguhan kami. Wa alaika tawakkulana, dan kepada engkaulah kami bertakwa. Wa i'timadana, dan kami bersandar. Wa ila ridwanika ma'adana, dan kepada ridhamulah kami akan kembali. Allahumma ya Allah, thabbit ala nahjil istiqamah, thabbitna ala nahjil istiqamah, teguhkanlah kami dalam jalan menuju kepada istiqamah. Wa ahlilna daran muqawamah, dan tempatlah kami kepada tempat yang terjaga. Tempatkanlah kami kepada surgamu. Wa aizna fid dunya, dan bantulah kami di dunia min mujibatin nadamah, dan lindungilah kami di dunia min mujibatin nadamah yaumal qiyamah, dari hal-hal yang akan membuat kami menyesal pada hari kiamat nanti. Wa khaffif 'anna thiqal al-auzar, dan ringankanlah bagi kami beratnya dosa ini. Warzuqna 'aisyatal abrar, dan berikanlah kami rezeki. Rezeki apa? Rezeki kenikmatan hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang beruntung. Wakfi lana wasrif 'anna syarral asyrar, dan cukupkanlah kami dan jauhkanlah kami dari keburukannya orang-orang yang buruk. Wakidal fujjar, dan keburukannya. Kemudian wa'atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar, birahmatika ya aziz ya ghaffar, ya karim ya sattar, ya halim ya jabbar, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan bebaskanlah leher-leher kami, dan bebaskanlah leher-leher ayah kami, dan bebaskan leher-leher ibunda kami, dan bebaskan leher-leher saudara-saudara kami dari api neraka. Birahmatika, ya tentunya dengan kasih sayang rahmatmu. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai yang maha kuat, wahai yang maha mengampuni. Ya Karim ya Sattar, wahai yang maha mulia, wahai yang maha menutup aib. Ya Halim ya Jabbar, wahai yang paling mulia, wahai yang maha lembut, yang maha perkasa. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya birahmatika, dengan rahmat dan kasih sayangmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling penyayang, wahai zat yang memiliki rasa kasih sayang dari orang yang paling kasih sayang. Tamal kita bi'auni al-malak al-wahhab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kajian daripada Alkitab Ayyuhal Walad, yang alhamdulillah semoga faedah daripada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala meliputi dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengamalkan apa yang beliau wasiatkan kepada muridnya. Tentunya kita
juga masuk kepada bagian murid beliau. Bagaimana tidak, apa yang kita pelajarin ini memiliki rantai guru-guru, yang dimana rantai ini akan kita bacakan. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada muridnya yang bernama Al-Hafidh Abil Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad Al-Yusufi Al-Baghdadi. Kemudian mengajarkan kepada muridnya At-Taqi bin Hamzah bin Umar bin Karam. Kemudian mengajarkan kepada muridnya Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya Anil Hafidh Shihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya An Syaraf Abdul Haq bin Muhammad As-Sumbati Al-Misri Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya An Syams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya An Umar bin Abdul Rahim Al-Misri Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya An Abdullah bin Sa'id Al-Baqshir Al-Makki. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya An Ahmad bin Muhammad Al-Bakhli Al-Makki. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya An Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi Al-Qahiri Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya Al-Imam Syekhul Azhari Syarif Abdullah Syarqawi Al-Azhari. Beliau adalah Grand Syekh daripada Al-Azhar. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya Uthman bin Hasan Ad-Dimyati Al-Azhari. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya As-Sayyid Al-Bakri. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya Syekh Muhammad Ali bin Jasim bin Hasim Al-Makki. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya yaitu Musnidud Dunya yang digelari oleh para ulama Musnidud Dunya Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Beliau memiliki keturunan Indonesia yaitu di Padang. Hafizahullah Ta'ala. Sebagai ijazah, beliau mengijazahkan kepada muridnya yaitu Asy-Syaikh Muhammad Siraj bin Abdullah Umar bin Abdul Qahar Al-Makki. Kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya yaitu Asy-Syaikh Saleh Al-Azhari, dan beliau mengajarkan kepada muridnya Kamil Ali Wardana. Jadi di sini ada jalur sanad sampai 19 orang di atas Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah nanti bentuk tulisan dan juga silsilah nama-namanya insyaallah akan kita tuliskan. Barakallahu fiikum. Ajaztukum bihadha as-sanad alladhi akhadtuhu min Syekhi Salih Al-Azhari fil Qahirah Al-Azhari Al-Misri في مصر. نعم. إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في لقائنا المقبل في دراسة أخرى. الحمد لله ختمنا هذا الكتاب أيها الولاد. إن شاء الله نفعنا الله به وبعلومه. الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ندعو الله تعالى أن يمننا نعمة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. Alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan kitab Ayyuhal Walad, dan di sini kami mewasiatkan kepada para pendengar dan para pembelajar agar kembali menyebarkan kembali dan ajarkan kembali kitab ini kepada orang-orang setelah antum, sehingga kualitas daripada sanad dan juga kitab ini terjaga keilmuannya. Silahkan diajarkan kepada semua orang, siapapun tanpa terkecuali. Silakan ajarkan dengan niat ikhlas, dan khusus untuk kitab ini, kalaupun ingin mengajarkan kepada orang lain silakan ajarkan, akan tetapi jangan dikomersilkan. Kalaupun ingin
menaruh biaya untuk pembelajaran ini, mengajarkan ini kepada orang lain, gunakan itu sepenuhnya untuk infak, bukan untuk kebutuhan pribadi. Niatkan untuk mengajarkan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, khusus untuk ini. Wasiat dari kami, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu-ilmu kita bukan hanya sebatas di otak tapi juga turun kepada hati, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sehingga kita bisa bertemu dengan beliau pada hari akhir nanti, dan kita doakan beliau semoga mendapatkan a'la faradisil jinan, yaitu surga yang paling tinggi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkat daripada ilmu beliaulah yang insyaallah sedikit demi sedikit merubah akhlak kita, merubah kehidupan kita. Barakallahu fi wa barakallahu fikum. Akhirul kalam, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.